Hai sahabat akuntansi, baiklah di sini saya akan menjelaskan seputar tentang pengertian akuntansi ya. Kita semua pasti punya teman yang hobi mencatat, entah itu mencatat pelajaran di sekolah, mencatat kebutuhan belanja, sampai mencatat keuangan. Bagi yang suka mencatat keuangan seperti beberapa uang jajan dalam sehari, beberapa yang digunakan untuk beli kopi, lalu dipotret dan diupload ke Instagram ataupun Facebook. Serta beberapa utang karena harga kopinya mahal ya. Selamat, secara tidak sadar kamu sudah tahu apa itu pengertian akuntansi. Teman-teman gimana kalau kira-kira mendengarkan kata mencatat? Ya mungkin ada di antara kita yang langsung berpikiran, malas kita mencatat ya. Tapi sebenarnya akuntansi ini punya banyak manfaat loh. Pada skala besar, akuntansi bermanfaat karena dapat mengetahui status dan kondisi keuangan sebuah perusahaan, mendapatkan gambaran dari tingkat laba perusahaan, dasar penentuan pajak, dan peraturan perusahaan. Selain itu, dengan akuntansi kita jadi bisa menetapkan tingkat resiko yang berkaitan dengan pinjaman ataupun kredit. Pusing ya? Yaudah, kalau begitu kita akan buat lebih sederhana mengenai manfaat akuntansi ini ya. Manfaat akuntansi yang pertama, sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Informasi keuangan yang sudah kita susun pasti akan sangat memudahkan kita kan? Coba bayangkan teman-teman, bayangkan saja kalau kamu punya berbagai transaksi keuangan lalu tidak melakukan pencatatan. Bisa jadi kamu akan lupa kemana perginya uang-uang yang kamu miliki. Baru dapat dari orang tua, atau tahu-tahu uangnya sudah habis karena kita tidak melakukan pencatatan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Dengan melakukan pencatatan, kita jadi bisa tahu apa yang harus kita lakukan di masa depan. Contoh, dengan akuntansi kamu mungkin akan sadar kalau keuangan kamu sekarat. Tahu kan sekarat teman-teman? Karena sering dipakai untuk membeli kuota internet. Yang ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasti ada masanya di mana kita punya masalah sama orang lain gara-gara uang, bukan? Bisa utang yang tidak kunjung dibayar atau hal-hal yang lainnya. Dengan adanya akuntansi dan pencatatan keuangan ini, kamu bisa mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak harganya. Benar enggak? Yang keempat, membantu pencatatan ekonomi keluarga. Setelah kamu dewasa dan menikah, masalah keuangan merupakan masalah yang cukup diperhitungkan dalam rumah tangga, bukan? Maka dari itu akuntansi sangat dibutuhkan dan bermanfaat. Kok kayak gitu ya? Kenapa? Jelas, karena setelah membangun rumah tangga, banyak keperluan yang harus diperhitungkan. Pengeluaran ini tentunya harus diperhitungkan dengan pemasukan kita dan pasangan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mulai paham kan mengenai pengertian akuntansi dan manfaat akuntansi bagi kehidupan kita? Jadi, kapan nih kita mau mulai mengatur keuangan dengan akuntansi? Baiklah, kali ini Tony Prihandoko akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi.
Persamaan dasar akuntansi merupakan sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan yang meliputi harta, hutang, dan modal. Persamaan dasar akuntansi merupakan suatu persamaan yang menggambarkan posisi aktiva, utang, dan ekuitas yang diakibatkan adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. Persamaan dasar akuntansi harus seimbang antara kewajiban dan aktiva. Apa saja sih elemen persamaan dasar akuntansi? Yang pertama, aktiva. Aktiva merupakan kekayaan perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan akibat dari peristiwa masa lalu untuk mengharapkan manfaat ekonomi di masa depan. Contoh aktiva itu sendiri seperti kas, perlengkapan, kendaraan, peralatan, dan persediaan. Yang kedua merupakan kewajiban. Kewajiban atau utang merupakan kekayaan perusahaan yang berasal dari pihak ketiga yang diperoleh dengan melakukan pinjaman. Lalu apa sih contoh dari kewajiban? Yang pertama ialah hutang di bank, dan yang kedua merupakan utang usaha. Lalu yang ketiga yaitu ekuitas. Apa sih ekuitas itu? Yaitu hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Jumlah aktiva dikurangi kewajiban. Contoh ekuitas yaitu modal pemilik, dan yang kedua ialah modal saham. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan sistem akuntansi. Artinya bagaimana? Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam dua aspek. Transaksi yang berubah aktiva diimbangi perusahaan pada kewajiban. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan, keseimbangan akan selalu dipertahankan. Persamaan dasar inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis data hasil transaksi perusahaan. Selain itu, menggunakan konsep tersebut, kita dapat mengetahui efek dari suatu transaksi terhadap keadaan finansial perusahaan.